Assalamualaikum Pak Agung, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat malam hari ini, Pak Agung, gimana kabarnya? Ya, meskipun kondisinya masih belum 100% fit, masih dalam kondisi pemulihan. Jadi bagaimanapun juga harus harus terlaksana, harus bisa. Alhamdulillah. Semoga tetap bisa lebih baik lagi kesehatannya. Bisa kita mulai ya, teknik coachingnya. Boleh? Oh, Mungkin ada sesuatu hal yang ingin kita bicarakan malam hari ini terkait mungkin ada permasalahan atau berbagi pengalaman atau sebagainya dari ya, Pak Agung. kita juga di beda beda jenjang ya, jenjang SD dan Iya. jenjang SMP. Iya. Eh, Mungkin perbedaan antara SD dan SMP juga jenjangnya ya nggak jauh beda lah. Intinya kalau saya di kelas tinggi, jenengan di SMP mungkin intinya hampir sama lah jenjangnya. Hmm. Ya kalau yang ada di permasalahan banyak sekali, terutama yang ada di SD. Kalau di tingkat SD, SMP mungkin sudah anaknya sudah paham-paham, maksudnya sudah besar semua, sudah tahu. Jadi kalau di SD itu masih perlu tuntunan dan bimbingan. Jadi anak itu tidak hanya dibiarkan begitu saja, tidak. Untuk anak SD tetap kita ada pengawasan, terutama kalau terutama ya pastinya kalau misalkan di dalam kelas itu ada guru dan tidak ada guru. Ada guru dan Jadi tidak ada. iya, jadi antara ada beberapa kendala ya, terutama di kelas ada guru dan tidak ada guru. Iya, antara ada guru dan tidak ada Jadi itu iya. pasti ya. Kalau murid SD Jadi itu kalau misalkan tidak ada guru pasti rame, pasti rame. Meskipun sudah diberikan tugas, tetap rame. Itu lumrah kalau menurut saya sih, karena tidak ada guru. Ya. Seyoyaknya, kalau misalkan diberi pengertian juga sama, meskipun di sekolah-sekolah favorit pun kalau tidak ada guru ya siswa itu di kelas rame. Makanya guru itu harus tetap hadir di dalam kelas, intinya seperti itu. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada di kelas itu bagaimana guru itu bisa mengondisikan kelasnya. Jadi intinya guru itu harus tahu manajemen kelas. Itu. begini, kira-kira saat ini apa namanya di sekolah Bapak dalam satu minggu yang ada guru dan tidak ada guru itu perbandingannya berapa banding berapa Pak? Misalnya apa namanya berapa persen yang hadir atau berapa persen yang tidak hadir dalam satu minggu. Nah, ini kalau guru itu berapa persen, kebanyakan guru itu kalau sudah masih jam-jam awal, guru itu masih ada. Semuanya guru itu lengkap. Kebanyakan itu semuanya 100% masih lengkap. Biasanya guru itu sudah setelah
istirahat biasanya. Nah, ini guru-guru ini molor, biasanya seperti itu. Guru-guru ini molor. Nah, guru-guru ini molor, mungkin sedang makan, sedang masih menyiapkan beberapa hal. Nah, ini. Padahal anak-anak sudah masuk ke kelas. Ini yang perlu Hmm. apa, dicermati bagi teman-teman guru di tingkat terutama di SD. Jadi harapannya Bapak, ketidakhadiran guru bisa diminimalisir gitu ya. Jadi Iya, bisa mungkin meskipun setelah istirahat, guru tetap berdisiplin untuk masuk sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. seharusnya seharusnya seperti itu. Seharusnya. Seharusnya seperti itu. Jadi guru itu supaya anak-anak itu tidak rame, jadi membuat kelas itu gaduh, kelas itu apa, karena tidak adanya guru. Jangankan untuk 30 menit, 10 menit guru tidak ada, anak-anak sudah gaduh. Itulah Hmm, hebatnya anak-anak. Jadi sangat unik sekali, terutama di SD. Untung aja kalau misalkan tidak ada yang bertengkar. Nah, kalau ada yang bertengkar, nah ini. hmm. Kira-kira jenengan ada usaha nggak kepada teman-teman guru biar adanya timbul atau kesadaran bagaimana guru tersebut bisa apa namanya sadar diri dengan kesadaran penuh bahwa guru seharusnya memang bisa masuk begitu tepat waktu. Usaha jenengan Karena kepada teman-teman guru. ya, karena ini sebagai intinya apa ya, sudah menjadi sebuah pembiasaan. Kadang-kadang kalau kita mau memberikan contoh, nah, kalau kita akan memberikan contoh, kita biasanya tidak langsung ngomong ke salah satu guru, tidak. Tapi kita masuki, ya pada saat jam itu kenapa rame, kita lihat-lihat gitu. Supaya Jadi iya ada kesadaran diri dari teman-teman guru yang lain. langkah awalnya jenengan memberikan apa namanya eh, teladan atau contoh gitu ya kepada teman-teman guru Iya, bahwa apa namanya masuk tepat waktu itu sangat penting ya kan sangat berharga bagi anak-anak gitu ya. intinya itu intinya. Kita tenangkan dulu murid kita. Apalagi habis istirahat, habis apa itu kita tenangkan dulu. Kalau sudah tenang, kalau sudah baru anak-anak itu kita bilang ke gurunya, apa ke anak-anak kita pesan, baru mungkin ada sesuatu hal yang belum diselesaikan. Iya. Kira-kira guru di tempat jenengan berapa orang? Kalau Sudah guru berapa? kurang, gurunya Kurang itu ya. kurang. Iya, dari 6 rombel itu hanya mengisi empat kelas. Jadi 2 kelas itu diisi oleh guru non kelas. Jadi ada guru PTA dan guru PAI. Iya. Dari keenam guru ini kira-kira yang masuk disiplin itu berapa orang? Yang masuk disiplin biasanya pasti itu tidak bisa ditinggalkan itu adalah kelas rendah. Pasti sudah itu. Hmm. Kalau kelas rendah harus itu. Karena apa? Karena kelas rendah itu biasanya apa ya, tidak bisa di ini.
kan masih anak-anak kan, kadang lari Hmm. sana sini. Ini gurunya yang perlu disiplin untuk landap. Selain tadi memberikan contoh, mungkin dengan ada hal-hal lain yang mungkin di luar kebiasaan, agar menyadarkan guru yang kurang disiplin. Kalau menyadarkan guru yang kurang disiplin, eh, bagaimana ya? Kita sama-sama guru, sama-sama juga tua, sama-sama paham di pendidikan. Hmm. Kalau mau menyadarkan harus gini-gini, itu kita berat. Kita ngomongkan berat, bukan kenapa, tapi kita harus mengambil contoh aja. Kita kita lakukan dengan tindakan. Kalau kita Hmm. ambil dengan omongan, kadang-kadang kita dianggap kita menang apa yang paling benar Dewi. Jadi Ya, sulit nih ya sulit soalnya. Apalagi berbuat dengan kebaikan. apalagi dengan kondisi mungkin kalau di tempat saya ya jauh bedanya Pak Fafait juga pernah mengenyam di sana juga, mengajar di sana juga, mungkin paham. Ya, guru-guru sana itu bagaimana? Kalau kompak, ya kompak, saya anggap kompak. Tapi kalau misalkan untuk waktu ya, waktu disiplin itu sulit, itu sulit. Disiplin itu Sudah, memang sulit, hmm, disiplin itu sulit. hmm, Kecuali sudah menjadi kalau gitu. disiplin masuk masuk kerja pas jam 7 itu baru karena tanggung jawabnya masing-masing kan. Yeah. Absen itu online kan. Ya, itu kan tanggung jawabnya masing-masing. Kalau disiplin masuk kelasnya itu nafsu Nah, sendiri-sendiri itu gitu. itu saya sangat tidak aneh ini. Jadi makanya saya Hmm. lebih baik saya memberikan contoh daripada saya ngoyak-ngoyak. Eh, Kepala sekolah tahu ya tentang kedisiplinan jenengan. Pernah disinggung, ini loh contoh Pak Eko Agung yang selalu berdisiplin masuk kelas gitu. Wah, Mungkin ini kalau ngomong kepala sekolah ini saya juga bingung ini. Kepala sekolah sudah kurang berapa bulan lagi sudah mau pensiun. Jadi kalau misalkan untuk oh, mengomongkan kayak seperti itu, mungkin tidak lah. Jadi lebih baik hmm, kepala sekolah itu menjaga menjaga diri aja, cari aman gitu. cari aman, Hmm. Adakah bisa nyambut. hmm. Jadi intinya ini sebenarnya di guru ya. Ya, Misalnya jenengan nanti jadi kepala di situ, mungkin ada langkah-langkah khusus agar langkah-langkah khusus. teman-teman teman-teman juga bisa berdisiplin seperti apa? Seperti Bapak. Ya itu. Saya doakan menjadi kepala. Jauh masih. Ya enggak deket sudah ini Pak. Tinggal berapa? Nanti bulan April selesai kan sudah dekat. Itu Pak Edi itu maju itu Pak Edi itu. Pak Edi, Maju. Bu Supia itu, Pak Edi itu mungkin ke pengawas itu nantinya. Hmm. Kalau jenengan jadi kepala misalnya, Saya cukup enak jadi guru aja. jadi guru. Oke. Jadi mudah-mudahan
tetap jadi guru yang menjadi teladan gitu ya. Ya, kemarin itu sakit anak-anak sudah telepon semuanya sudah. Hmm, Sakit, untuk waduh nyariin nangis bapaknya. semuanya. Gurunya ndak ada. Pas hari guru, gurunya ndak ada, gurunya sakit. Iya. Mungkin tidak ditawari ke rumah mungkin. Ditawari di rumah Hadiahnya masa bisa dikirim. satu kelas di rumah semuanya. Ternyata ditaruh di meja saya buketnya. Oh, hadiahnya. Hmm. Jadi memang jenengan guru yang luar biasa. Bisa membuat anak-anak menangis ini. Iya. Nah, jadi kalau boleh saya berbicara, jadi jenengan ada permasalahan ya di kedisiplinan teman-teman guru, namun jenengan sudah apa namanya berusaha untuk menemukan solusinya dengan cara menjadi teladan bagi guru-guru lain. Dengan begitu harapannya jenengan guru-guru lain bisa mencontoh dan mentauladani jenengan dengan baik. Nih, mungkin ini sudah hampir di akhir sesi. Bisa saya bertanya terakhir, Bapak? Ya, Nih, jadi eh, apa yang bisa Bapak simpulkan dari percakapan kita malam hari ini dan bagaimana perasaannya jenengan setelah ngobrol dengan saya? Apakah biasa saja atau gimana gitu? ya intinya gini, ya enak-enak saja. Enak-enak saja ngobrol. Intinya dalam obrolan tadi itu bahwa setiap siswa itu membutuhkan sosok seorang guru. Jika di dalam kelas itu tidak ada sosok seorang guru, maka semua pembelajaran anak-anak itu amburadul. Intinya seperti itu. Jadi bagaimana kita selaku guru setiap saat harus ada untuk anak-anak. Perasaannya malam hari ini, apakah masih pusing atau dengan Kalau pusing tidak, kalau pusing tidak. Cuma ya agak anu, agak gliyeng. Pusing geliang tidak. ya? Semoga setelah Kalau ini bisa pusingnya enggak. Ya. segera istirahat, bentar lagi tukalnya